Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mimbar Suara Rakyat Official TV, saudaraku dan sahabat sekalian. Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu hal apapun juga. Dan kita patut bertanya, ada apa di balik kejadian demi kejadian di negeri ini yang tentu saja membuat kita semakin heran, semakin bingung. Kejadian demi kejadian yang betul-betul membuat kita pada akhirnya hanya bisa mengucapkan atau menyatakan semakin mengerikan. Ini, saudara, ada informasi yang dilansir oleh kompas.com. Tepatnya ini 2 April 2023 pukul 00:04 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan berita kilang minyak Pertamina di Dumai meledak. Padahal kita belum lama juga mengalami suatu peristiwa meledaknya terbakarnya depo Pertamina di Pelumpang. Ini, saudaraku, kita coba baca beritanya. Pekanbaru kompas.com, ledakan terjadi di kilang minyak Pertamina Kota Dumai, Riau, Sabtu 1 April 2023 malam. Menurut pengakuan salah seorang warga setempat, Nasori, 47 tahun, ledakan kilang minyak itu terdengar sangat kuat. Ledakan sangat kuat, kami sekeluarga terkejut, akui Nasori saat diwawancarai kompas.com melalui sambungan telepon Sabtu. Dia menyebut ledakan terjadi pada pukul 22:30 waktu Indonesia bagian Barat. Rumah Nasori hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi kilang minyak Pertamina. Saat itu dia sedang berada di dalam rumah, istrinya sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Begitu terdengar suara ledakan yang kuat, Nasori dan keluarganya langsung berhamburan keluar rumah. Warga di sekitar rumahnya pun sudah heboh. Kami langsung keluar rumah pas terdengar ledakan. Warga di luar sudah heboh, bilang kilang minyak Pertamina meledak. Kami takut ada ledakan susulan, kata Nasori. Dari video yang beredar di grup WhatsApp, tampak api menyala besar di lokasi kilang minyak Pertamina. Ada juga beredar video plafon masjid sampai roboh akibat ledakan tersebut. Kompas.com sudah mencoba mengonfirmasi Humas Pertamina Dumai, Denny Saputra Ramadan, terkait ledakan kilang minyak tersebut, tapi belum ada respons. Jadi ini, saudara, barusan terjadi, ya. Baru saja terjadi. Kita coba lagi mencari berita-berita lanjut lainnya, ya. Nah, ini juga ternyata 4 Maret 2022 yang lalu, kebakaran ini juga terjadi di kilang Pertamina di Balikpapan, yang kemudian sudah kembali beroperasi normal. Inilah sederet kejadian-kejadian yang tentu kita mulai bertanya-tanya juga, ada apa ini? Ya? Ada apa di balik ini semua? Apakah ini kelalaian? Atau mohon maaf, ya, ada istilah yang disebut dengan sabotase atau apalah. Tapi yang pasti kita tidak mampu untuk memastikan. Ya, kita hanya berdoa saja, ya. Kejadian ini, ya, kejadian yang mungkin kelalaian atau faktor-faktor, ya, istilahnya kejadian yang normal terjadi, artinya karena apa dan segalanya. Tetapi kita sebagai masyarakat
menjadi apa ya, mengerikan lah ya kejadian ini. Karena depo Pertamina di Pelumpang belum lama ini ya terbakar atau kebakaran. Lalu sekarang kita juga mendapat informasi kilang minyak Pertamina di Dumai meledak. Ternyata juga 4 Maret ya 2022 kalau nggak salah, tahun berapa tadi itu di mana tadi terjadi juga kebakaran. Nah ini saudara, sudah mulai ya diberitakan 1 jam yang lalu. Jadi kita coba baca lagi pemberitaan di media lain. Baru saja kilang minyak Pertamina ini di Tribun Cirebon.com ya. Baru saja kilang minyak Pertamina Refinery Unit 2 Kota Dumai Riau terbakar, terdengar 2 ledakan. Baru saja kilang minyak Pertamina Refinery Unit 2 Kota Dumai Riau terbakar dan terdengar 2 kali ledakan. Sabtu 1 April 2023 malam. Informasi ini diperoleh dari akun Twitter Malaikat Israel @sayang. Wah, luar biasa juga nama Twitter ini ya. Akunnya menyebutkan terdengar ledakan 2 kali. Malam minggu kabar duka lagi, kilang minyak Pertamina Refinery Unit 2 Kota Dumai Riau kebakaran malam ini. Kejadian sekitar 10 hingga 20 menit. Sabtu 1 April lagi rame di story kami warga Dumai, info 2 kali ledakan. Semoga tidak ada korban, tweet akun ini. Lalu informasi serupa disampaikan akun DPC Demokrat Dumai @Demokrat Dumai. Setelah depo Pertamina di Pelumpang, sekarang giliran kilang minyak Pertamina RU2 Dumai terbakar dan meledak, tweetnya. Akun Instagram info_riau @inforiau pun mengunggah status yang sama. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kilang Pertamina Internasional RU2 Dumai yang berada di Jalan Putri 7, Kecamatan Dumai Timur meledak Sabtu 1 April 2023, tweetnya. Sejumlah rumah warga yang berada dekat lokasi ledakan rusak parah akibat dentuman ledakan. Ledakan terdengar sekitar pukul 22:40 waktu Indonesia Barat. Dan informasinya berasal dari dalam kilang Pertamina RU2. Pantauan tribun dan lokasi akses menuju kilang ditutup. Petugas berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang menjadi akses menuju kilang. Seorang warga yang tinggal dekat lokasi kilang mengatakan bahwa ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Berarti hebat ini saudara ya, karena sampai rumah tetangga juga berantakan. Belum ada informasi jumlah korban jiwa dalam musibah ledakan yang bersumber dari dalam kilang Pertamina Internasional RU2 Dumai tersebut. Sejumlah warga yang tinggal dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadinya ledakan susulan dari dalam kilang. Kami kaget mendengar ledakan dan berhamburan keluar rumah sebab kaca rumah saya ikut pecah. Jadi ini ledakan dahsyat sekali saudara, sampai kaca rumah itu ikut pecah. Ujar Bobi warga Kelurahan Tanjung Palas yang tempat tinggalnya tak jauh dari kilang. Belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab meledaknya kilang minyak ini, dan namun dari rekaman video yang beredar di luar kilang terlihat kobaran api besar dari dalam kilang. Pihak Pertamina Dumai yang coba Tribun Pekanbaru.com ini hubungi belum bisa memberikan keterangan yang dicoba dihubungi ya. Dari laman Pertamina.com diketahui bahwa kilang Refinery 2 Dumai ini menghasilkan berbagai produk bahan bakar minyak BBM dan non bahan bakar minyak NBBM dari kilang Putri 7 Dumai Sungai Pakning dan telah didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. Waduh saudara, ini ternyata unit Pertamina Refinery 2 ini di kota Riau ini, kota Dumai Riau ini memang sekelas internasional. Ini luar biasa saudara. Sejak dioperasikan pada tahun 1971, kilang minyak Putri 7 Dumai dan Sungai Pakning telah memberikan sumbangan nyata terhadap perkembangan dan kemajuan daerah khususnya kota Dumai dan sekitarnya.
dan telah memberikan andil yang besar bagi pemenuhan kebutuhan bahan bakar nasional. Berbagai produk bahan bakar minyak BBM dan non-bahan bakar minyak NBBM telah dihasilkan dari kilang Putri Tujuh Dumai, Sungai Pakning, dan telah didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air hingga mancanegara. Adalah komitmen kami untuk memajukan kilang minyak Refinery 2 Unit 2 Dumai dan Sungai Pakning menjadi kilang kebanggaan nasional, sehingga program peningkatan kehandalan kilang dan peningkatan kualitas informasi dan komunikasi menjadi penting. Ini adalah visi menjadi kilang minyak dan petrokimia yang kompetitif di Asia Tenggara. Ini visinya ya, visi dari kilang minyak ini, didirikannya kilang minyak ini. Misi melakukan usaha di bidang pengolahan minyak bumi dan petrokimia yang dikelola secara profesional dan kompetitif berdasarkan tata nilai 6C, yakni clean, kompetitif, confident, customer focus, komersial, dan capable, untuk memberikan nilai lebih bagi pemegang saham, pelanggan, pekerja, dan lingkungan. Lalu sasaran strategisnya itu berdasarkan hasil analisa SWOT dan GS9 sales. RU2 ini menetapkan sasaran strategi utama, yaitu peningkatan kehandalan kilang, optimasi biaya produksi, peningkatan nilai tambah produk, peningkatan kompetisi pekerja, peningkatan kepuasan pelanggan. Tujuan yang paling penting dari sasaran strategi tersebut adalah peningkatan revenue and cost reduction, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan citra positif perusahaan produk yang dihasilkan. Jadi produk Pertamina RU2 yang dapat dinikmati keberadaannya bagi masyarakat yaitu BBM dan BBK, terdiri dari 6 jenis produksi yang dihasilkan, diantaranya aviation turbine fuel, minyak bakar, minyak diesel, minyak solar, minyak tanah, non-BBM. Terdiri dari 3 jenis produksi yang dihasilkan, diantaranya solvent, green coke, dan liquid petroleum gas LPG. Waduh, ini gaswat ini saudara ya, gaswat ini. Karena ini ternyata sangat apa istilahnya, menunjang ya, sangat menunjang kebutuhan BBM nasional kita. Nah, inilah yang kemudian kita mulai berpikir, ada apa dengan negeri ini ya? Ada apa dengan negeri ini saudara? Ya silakan komentarlah saudara ya. Apa yang kira-kira ini ya, ada apa kira-kira? Kok ini kita kalau kita runut urusan-urusan dengan Pertamina, urusan dalam hal ledakan-ledakan di Pertamina ini sudah juga membuat kita apa ya, mengerikan ya. Belum kemarin lama kejadian depot Pertamina di Pelumpang. Ini sekarang lagi kilang minyak di Dumai saudara. Jadi waduh saudara dan sahabat sekalian, marilah kita panjatkan doa terhadap Tuhan yang Maha Kuasa saudaraku. Dan kalau boleh kita hindarilah konflik-konflik ya. Kita hindarilah keributan-keributan yang tak bermakna, termasuk di media sosial ini. Saya juga ngeri saya lihat di media sosial ini, serang menyerang, hantam menghantam. Itu kan energi negatif semua itu, saudara. Jadi janganlah kita isi alam kita ini dengan energi negatif. Ucapan-ucapan itu menjadi energi negatif, saudara. Apalagi di media sosial ini, dia abadi, dia kekal ini. Setiap orang yang menonton kemudian dia termakan, misalnya terpengaruh, menjadi lagi energi negatif. Jadi dia mutar terus itu semakin luas. Yang pada akhirnya menjadikan suasana kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini bisa berada di alam kegelapan. Itu yang harus kita mengerti dan kita pahami apa yang disebut dengan energi itu. Energi itu adalah termasuk suara kita ini. Suara kita ini energi. Saat kita mencaci maki seseorang, dia merasakan, dia mendengar, keluar lagi energinya. Ya, merespon dengan energi yang tidak baik, terjadilah yang disebut dengan ya api, amarah, ketidaktenangan, dan segala macam. Ya ini hanya begitu bisa kita sampaikan. Dan belum lagi kalau memang ada oknum-oknum yang kemudian ya misalnya mohon maaf, dia sudah merasa misalnya akan terancam keberadaannya, kelompok-kelompok tertentu misalnya di negeri ini, ya patut juga kita berpikir ke sana. Dia akan melakukan segala macam cara untuk mempertahankan eksistensi mereka. Nah, ini adalah masa-masa transisi yang paling menentukan bangsa dan negara kita. Paling kita hanya ngomong begitu.
Kita tidak menuduh siapa-siapa ini, kita hanya menyampaikan, saling menyampaikan agar kita sebagai warga negara ini, mari kita ya memperbanyak suasana energi positif melalui media sosial ini juga. Ini ini saya terus terang saja saudara prihatin ya. Kalau saya melihat channel-channel YouTube sekarang ini kebanyakan hanya mengulas mengumbar aib orang, membicarakan aib seseorang, menghajar seseorang, menghantam seseorang, mendobol-dobolerkan seseorang. Yang bagus itu kalau memberikan edukasi, edukasi yang positif, yang bisa membuka alam berpikir kita, yang bisa menghadirkan jiwa sejati di dalam diri kita masing-masing. Dengan begitu, maka akan terbentuk suasana energi positif di alam Nusantara ini. Kan begitu, saudara dan sahabat sekalian. Nah ini, ledakan kilang Pertamina Dumai gegerkan warga. BPD Riau siap siaga bantu evakuasi. Ini sudah banyak ini beritanya, saudara. Dan ini 42 menit yang lalu. Ya. Kita berharap tidak ada korban jiwa ya di sekitaran ini. Ini saja yang kita doakan sekarang. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di kilang minyak ini, dekat kilang minyak ini, tidak kemudian terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu aja. Dan begitu hebat ini memang saudara ya. Ya, kebakaran ini begitu hebat. Saya kira saudara sekalian juga mungkin bisa ya untuk melihat ya, men-search, mencari informasinya. Dan ini, waduh, ini luar biasa saudara ya. Ini kebakaran yang hebat dan tentu sangat sangat akan ya berpengaruh mungkin terhadap uh, iklim situasi negara kita dalam hal ini BBM mungkin ya. Tapi ya kita berharap jangan ya. Walaupun ini terjadi tapi tidak mengganggu istilahnya pasokan atau suasana ya situasi BBM kita. Inilah saudaraku yang sering saya sampaikan ya, bahwa kita harus menenangkan diri kita ya. Kita harus tenangkan jiwa kita. Kita harus bersatu padu membangun suasana yang harmonis di antara kita. Karena kalau bagaimana dan bagaimana bangsa dan negara ini bukan orang orang luar negeri sana yang akan merasakannya. Kita sendiri sebagai warga negara yang akan rugi, saudara. Nah, ini yang seperti ini, saudara sahabat sekalian. Kalau kita perbanyak, waduh, saya ngerilah. Mengerikan, saudara ya. Jadi, aduh, saya kaget ini saudara sekalian tadi ya. Saya sebenarnya ini sudah ada video-videonya ya. Nih. Ini luar biasa, saudara ya. Kayaknya itu yang pecah. Luar biasa, saudara. Jadi ini, saudara sekalian, kalau saya melihat kebakaran ini mengerikan. Jadi videonya mengerikan, saudara ya. Dan
apa waduh, kita nggak tahu lah ada apa ini ya, ada apa di balik ini semua. Sudah saatnya kita untuk merenung. Sudah saatnya kita harus merenung, saudara. Dan kejadian ini kita berharap dan berdoa tidak ada korban jiwa ya terhadap saudara-saudara kita yang ada di kilang minyak Pertamina Dumai ini. Jadi saudara dan sahabat sekalian, kilang minyak Pertamina Dumai ini terbakar hebat, luar biasa saudara. Saya melihat pemberitaannya ini, waduh, mengerikan. Baru saja kilang minyak Pertamina Refinery Unit 2 Kota Dumai Riau terbakar, terdengar 2 ledakan. Ini pemberitaan juga ya yang disampaikan. Ya, saudara, pada akhirnya kita tidak bisa berkata-kata lagi ya. Yang pasti kejadian ini betul-betul membutuhkan perenungan kita semua. Belum lama ya kejadian di depot Pertamina Pelumpang itu. Nah sekarang terjadi lagi di Dumai. Dan wali kota Dumai sekarang ini diberitakan ini ya, sudah menenangkan warga yang panik usai kebakaran kilang Pertamina. Di mana kebakaran hebat ini terjadi di kilang minyak Putri 7 Pertamina Refinery Unit 2 Dumai Riau Sabtu 1 April 2023 malam yang membuat masyarakat sekitar panik, terutama warga yang tinggal di daerah Tanjung Palas, Jaya Mukti dan sekitarnya yang berdekatan dengan lokasi kejadian. Hadirnya wali kota Dumai di tengah kerumunan warga juga sekaligus menenangkan warga. Selain mencari informasi, wali kota juga mengajak warga untuk tetap tenang. Dengan berpakaian baju koko khas yang sering digunakannya saat di masjid, Faisal mulai berkomunikasi dengan warga yang resah dan panik. Sebelumnya kebakaran hebat terjadi di kilang minyak Putri 7 Pertamina RU2 Dumai Riau Sabtu 1 April 2023 malam terdengar ledakan saat kobaran api membumbung tinggi. Ledakan terasa hingga kecamatan Bukit Kapur. Belum diketahui penyebab kebakaran di kilang minyak tersebut, namun tim pemadam kebakaran telah diturunkan ke lokasi. Informasi yang dirangkum, warga sekitar seperti daerah Mundam, Jaya Mukti, dan Tanjung Palas berhamburan keluar rumah begitu mendengar ledakan. Ya, semoga saudara ya, kita doakan tidak adalah korban jiwa yang apa istilahnya begitu banyak ya. Jangan ada korban jiwa ya. Kalau material ini mungkin sudah ada karena tadi dikabarkan sudah ada kaca pecah rumah warga yang ada di situ. Begitu keras dan hebatnya itu ledakan itu saudara ya. Ya kita berdoa saudara, kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang ya bisa membuat kita, waduh, pokoknya saya nggak bisa berkata-kata lah ya. Saya kehilangan, akhirnya kita hilang mau ngomong apa ini ya. Karena kita sudah ngeri juga ya. Belum lama depot Pertamina di Pelumpang ini kilang minyak di Dumai dengan standarnya luar biasa. Standar kilang minyak ini sampai menyuplai ke mancanegara. Tadi saya bacakan bagaimana kapasitasnya atau bagaimana produksinya apa-apa saja. Jadi ini ternyata juga ada pemberitaan dapur kilang Pertamina di Dumai meledak ya. Jadi dapur kilang, pantasan ledaknya ya. Jadi ini kebakaran api di dalam kawasan PT Pertamina beredar kabar ledakan terjadi di dapur kilang Pertamina RU2 Dumai. Kapolres Dumai AKBP Nurhadi Ismanto membenarkan ada ledakan, bahkan dia sudah berada di tempat kejadian perkara. Selain kobaran api, terlihat adanya plang bertuliskan kawasan minyak bertegangan tinggi. Di lokasi itu juga tertulis dilarang mendirikan bangunan dan sejenisnya.
Terkait korban, Nur Hadi masih belum bisa memastikan, namun melihat dari kobaran api diduga ada korban. Astagfirullah. Ya saudara, ternyata ada dugaan ya, tapi mudah-mudahan ini korban tidak sampai banyak lah ya. Dan kita berharap ini korban ya mungkin ya nggak tahu lah. Jangan juga sampai korban yang bagaimana gitu ya. Kemungkinan ada korban, ini masih akan dipastikan nanti dikabarin lagi, kata Nur Hadi ya. Waduh, saudara saya. Jadi saudaraku dan sahabat sekalian, wah luar biasa. Itulah kejadian yang terbaru saudara. Kita baru saja ribut-ribut ya, kita baru saja berduka dalam artian berduka bersedih soal dicabutnya status tuan rumah kita dalam perhelatan U20 2023. Sekarang menyusul lagi kejadian yang luar biasa. Dan kita berharap kejadian ini tidak sampai menimbulkan suasana dan kehidupan berbangsa dan bernegara kita agak sedikit guncang, terutama soal BBM ini. Ya kita berharap saudara ya, sama-sama kita berharap. Demikian saudara dan sahabat sekalian, informasi yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini, malam ini ya. Ini sudah tengah malam pukul 1:21. Terima kasih dan mari kita sama-sama berdoa agar kejadian ini tidak sampai menimbulkan korban yang berlebihan atau korban yang bisa membuat kita patut bersedih ya. Walaupun sudah ada pernyataan bahwa ada dugaan ada korban, tapi kita berharap korban ini jangan sampai banyak lah ya. Dan istilahnya berupa materi juga kita berharap jangan sampai juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara dan sahabat sekalian. Assalamualaikum ya saudara. Gak usah lagi berpikir soal itu. Karena setiap ucapan itu akan menggetarkan jiwa setiap manusia yang ada di bumi Nusantara ini. Karena kalau benar-benar itu telah mendapatkan amanah dari alam Nusantara ini, setiap ucapannya, baik itu melalui media live streaming seperti ini ataupun televisi, akan menggetarkan jiwa. Saya meyakini akan hal itu, saudara. Kita ini bukan pemimpin. Pemimpin itu dirindukan. Dia sudah tahu bahwa di setiap jiwa raga saudara-saudara saya ada saya tuh. Istilahnya baleho saya sudah ada di hati sanubari mereka. Yang dia rasakan adalah bagaimana kemudian dia harus menuntaskan tanggung jawab amanah yang telah diberikan kepada dirinya. Bagaimana ini harus selesai tanggung jawab ini. Harus saya ucapkan ini. Harus saya tuntaskan tanggung jawab saya. Tidak tenang jiwanya. Tidak tenang dirinya kalau tidak menyampaikan amanah yang telah dititipkan terhadap dirinya. Yang disebut dengan visi misi, yang disebut dengan konsepsi. Pemimpin itu memiliki tugas mulia. Urusan langsung dia dengan Sang Pencipta, urusan langsung dengan alam semesta ini harus dituntaskan, harus disampaikan. Jadi boleh jadi yang bertebaran juga di beberapa tayangan channel YouTube ini, mungkin ada sosok yang ingin menuntaskan dirinya, tanggung jawab dirinya sebagai orang yang dititipi, yang diberi amanah untuk menyampaikan sesuatu hal di dalam kehidupan ini. Dan dia nggak pusing dengan soal posisi dia hari ini di dunia ini. Dia nggak pusing harus kemudian ikut kampanye atau mencalonkan diri, enggak. Dia akan mencari ruang untuk menuntaskan tanggung jawab tadi sebelum kembali menghadap kepada yang mengutus dia. Itu yang saya mengerti dan yang saya pahami konsepsi seorang pemimpin di negeri ini, saudara dan sahabat sekalian.